Yuk, welcome di MF Wrestling. Hari ini kita bikin konten bicara gulat. Jadi hari ini sebenarnya saya tuh bikin video ini tuh nggak yang urgent-urgent banget. Pengen bahas ini aja. Cuman kebetulan ada satu berita penting. Jadi sepertinya ini harus dibahas cepat gitu. Ya kalau bisa hari ini sih hari ini langsung upload gitu loh. Jadi apa? Jadi awalnya saya cuma pengen ngomongin seorang Kazuchika Okada ya. Ya dia adalah salah satu pegulat favorit saya di New Japan. Ya, dan ketika saya nonton sih awalnya biasa aja gitu. Cuman lama-lama juga jadi tertarik gitu untuk menonton Kazuchika Okada di New Japan. Dan ya, saya hari ini dapat berita yang cukup mengagetkan. Nah, tapi kita simpan dulu beritanya. Jadi di sini saya pengen ngomongin kenapa Okada itu menurut saya Okada itu lebih tepat untuk mengambil AEW ketimbang WWE. Itu sebenarnya yang pengen saya bahas itu. Kenapa? Jadi sebenarnya sih alasannya sama teman-teman kalau misalkan nonton video saya yang kapan-kapan itu udah tahu alasannya itu seperti apa, kenapa Okada saya anggap lebih worth untuk mengambil tawaran di AEW ketimbang WWE. Itu kenapa? Karena kalau secara finansial sudah jelas lebih besar, dan tawarannya kan kita juga tahu Okada itu dapat berapa. Kalau laporan yang dari Tokyo Sport itu dia bisa sampai 2 miliar yen, atau kalau misalkan kita ubah menjadi US dollar itu dapat 4,5 juta setahun. 4,5 juta, gede banget. Itu udah di atas rata-rata top, udah di atas rata-rata main eventer di WWE, karena rata-rata dia dapatnya di 2 sampai 3 juta. Sementara di AEW sih kebanyakan memang di kisaran 1 sampai 2 untuk main eventer yang udah gede-gede namanya. Tapi ada beberapa pegulat yang memang wah nggak ngotak gitu. So far sih yang paling besar Jon Moxley itu ada di 6 juta untuk pegulat laki-laki ya. Kemudian disusul Okada di 4,5. Yang ini yang udah ke-reveal. Saya nggak tahu urutannya siapa aja yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Tapi so far yang sudah di-reveal beberapa, yang sudah ada laporan tepatnya, ya kurang lebih gitu. Moxley di 1, Okada di 2. Yang paling besar di AEW siapa? Ya sudah jelas, Mercedes Moné. Dengan value-nya, kalau misalkan kita bandingin gaji ke value-nya itu jomplang banget, gede banget. Moné itu value-nya mungkin berapa ya, nggak terlalu gede gitu ya. Tapi dia dapat gajinya itu sungguh besar. Karena ada yang bilang 6 juta, ada yang bilang 10 juta, ini masih jadi perdebatan. Cuma satu hal yang jelas, gaji dia yang paling gede gitu. Untuk pegulat wanita tuh dia yang paling gede. So far yang paling gede sebelum ada Moné itu adalah Charlotte Flair. Charlotte Flair itu dapat di 4 sampai 5 juta US dollar. Moné sekarang dapat di atas itu. Berarti kan ada yang bilang sih 6, ada yang bilang 10. Ya, tapi kita bisa lihat lah hasilnya seperti apa. Dengan Moné dikasih uang yang sebesar itu untuk per tahunnya, dia sudah ngasih apa ke AEW sekarang. Itu aja sih. Itu jawaban teman-teman aja ya. Gak usah saya yang bahas. Nah, kita balik lagi ke Okada. Kenapa sih Okada menurut saya lebih layak untuk di AEW? Kita bahas secara spesifik ya. Kita bahas secara detail sedikit. Jadi, menurut saya, kenapa bisa seperti itu? Itu dikarenakan, satu, secara gaji lebih besar. Dibandingkan dengan di New Japan itu ya sebenarnya gede juga. Tapi kalau dibandingkan dengan AEW, pasti jauh lebih besar lagi gitu loh. Jauh lebih, wah nggak ada tandingannya lah. Ntar ini Discord saya agak berisik, kita matiin dulu ya. Nah, oke. Dan sejauh ini AEW buat saya itu belum bisa memberikan value yang lebih besar ketimbang gaji yang lebih besar. Itu dibandingkan dengan pegulat-pegulat lain, mungkin ketika di WWE, ketika di tempat lain itu mungkin dapat gaji lebih kecil. Tapi pengalaman bermain lebih banyak, progres juga lebih keluar. Tapi di AEW penawarannya dibuat terbalik. Mungkin progresnya nggak semuanya dapat progres yang sama menanjak gitu. Ada yang stagnan, ada yang jelek gitu. Karena buat saya sih di AEW itu gacha sih.
Buat saya di AEW itu gacha banget nasibnya. Kenapa? Karena nggak semua pegulat dapat posisi yang sama bagusnya. Ada beberapa yang memang bagus banget, ada beberapa yang biasa aja gitu loh. Ada beberapa yang bahkan mungkin nggak maju-maju amat, tapi gajinya tetap tetap lebih besar dibandingkan di tempat dia kerja sebelumnya gitu loh. Kalau ada yang nggak setuju sih nggak apa-apa, tapi kalau buat saya sih so far yang AEW tawarkan itu seperti itu. Gitu. Kemudian yang kedua itu soal keluarga. Nah, ini yang keluarga nih sangat penting nih. Kenapa? Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu, Okada itu udah punya istri, udah punya anak. Istrinya itu seorang artis juga, artis terkenal. Ya mungkin kan teman-teman nggak semuanya tahu, tapi kalau misalkan teman-teman yang wibu, apalagi kalau teman-teman wibunya denger apa main itu ya, bukan main ya, nonton Love Live, terus nonton apa lagi, nonton beberapa anime-anime yang gede ya, dan mungkin juga kalau misalkan gamers mungkin yang main Genshin Impact itu pasti tahu dia siapa itu loh. Nah ini sudah beberapa kali kejadian, jadi selama beberapa tahun ini istrinya itu cukup jarang ditemanin sama Okada gitu karena kesibukan, masing-masing sibuk ya, baik Okada maupun istrinya sama-sama sibuk pak. Nah cuman agak kasihannya itu kenapa, jadi beberapa tahun ke belakang istrinya itu tiap ulang tahun gak ditemenin sama Okada. Kenapa? Forbidden Door, jawabannya Forbidden Door. Berisik amat di luar, bentar ya, matiin dulu. Kita di luar berisik, ada yang ngelas. Ya udahlah. Jadi udah beberapa tahun si istrinya itu memang gak ditemenin sama Okada gitu untuk ulang tahunnya. Ya ini memang secara private banget ya. Jadi sebenarnya nggak harus dibahas. Tapi memang ini cukup penting karena apa? Ini diamini sendiri sama istrinya gitu. Jadi beberapa komen, aduh nggak ditemenin gitu. Kayak gitu, itu ada beberapa kali dibahas kayak gitu. Terus juga kenapa milihnya AEW ketimbang WWE? Gini, ini cukup penting. Yang ini sangat penting sih. Kenapa? Karena gini, Okada ketika dia sudah di AEW sampai hari ini, dia masih sering bolak-balik Jepang Amerika. Itu yang harus teman-teman tahu. Jadi kurang lebih sekitar 2-3 minggu sekali, kalau misalkan teman-teman lihat update-nya Okada, dia itu sering ngeliatin dia pergi dari Jepang, terus ke Amerika, nanti balik lagi, itu aja terus. Itu beberapa kali teman-teman bisa lihat. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman lihat di AEW, Okada itu nggak selalu tampil terus gitu tiap minggunya. Jadi ada beberapa dia off, di beberapa appearance dia off, kemudian dia masuk lagi, sekitarnya 1-2 appearance doang lah emang. Tapi itu kelihatan banget kan, nggak adanya gitu. Kenapa? Karena memang ketika Okada off, dia itu sebenarnya pulang ke Jepang. Dia pulang ke Jepang ngapain ya? Ketemu keluarga lah, udah jelas jawabannya ya. Nah, kemudian ketika Okada itu free agent, waktu sebelum ini free agent, itu sebenarnya gonjang-ganjingnya itu perdebatannya bukan soal Okada mau kemana. Saya kasih tahu aja nih, perdebatannya bukan soal Okada mau kemana. Apakah Okada ke WWE, apakah Okada ke AEW, perdebatannya bukan soal itu. Dan ini netizen Jepang juga sudah menyadari itu sebenarnya perdebatan ini. Cuman memang kalau fans gulat cukup denial ya ketika saya kasih tahu juga banyak yang denial gitu ketika saya bilang ini. Itu apa perdebatannya? Perdebatannya adalah apakah istrinya itu masih jadi voice actor atau enggak gitu. Apakah masih jadi pengisi suara atau enggak? Apakah dia masih jadi artis atau enggak? Apakah dia masih jadi penyanyi atau enggak? Itu sebenarnya perdebatan utamanya. Bukan apakah Okada bakal ke WWE, apakah ke AEW. Jawabannya bukan itu. Karena memang yang ini kita nggak perlu bahas. Kenapa nggak perlu bahas? Karena Okada mau ke WWE, mau ke AEW, atau bahkan ke TNA sekalipun, meskipun itu nggak mungkin gitu ya pilihannya, dia masih tetap tampil bergulat. Itu aja, saya kasih tahu itu aja. Jadi nggak usah kayak panik banget gitu. Okada ke WWE, oh nanti harus mulai di NXT lagi dong, harus ini lagi dong. Gak masalah.
Saya kasih tahu aja. Mungkin kalian kecewa gitu. Misalkan nanti tiba-tiba Okada masuk ke WWE, ternyata ke NXT dulu. Mungkin kalian kecewa. Dan saya nggak masalah kalian kecewa. Tapi yang harus kalian ketahui adalah ketika Okada ke NXT, ya misalkan ini Okada ke WWE, terus ke NXT. Kalian nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kalian masih nonton Okada gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian kayak takut nih pegulat kalian nggak sesuai itu masuk ke perusahaan yang kalian inginkan, ya udah biarin aja, nggak apa-apa, karena ujung-ujung kita masih nonton gitu loh. Kalau misalkan nanti Okada masuk ke pilihan yang ternyata salah, kita ketawain aja gitu, kasarnya kayak gitu. Itu loh yang ingin saya tekankan itu. Jadi sebenarnya karena statusnya sebagai public figure, ya udah nggak usah terlalu kaget-kaget amat gitu kalau misalkan ada keputusan yang berbeda dengan yang kita mau. Tapi yang jadi masalah itu adalah istrinya. Ya, istrinya nih. Jadi, saya juga karena sering ikutin update-nya ya. Update istrinya gitu. Karena saya suka karya-karyanya. Kalau misalkan teman-teman, kalau saya tuh tahu karya-karya istrinya itu gara-gara pertama nonton Tiger Mask W. Dia jadi Haruna yang MC ceweknya itu. Jadi manajernya Tiger Mask, nah itu. Nah, jadi kenapa sih saya selalu nekenin perdebatan ini bukan soal Okada, tapi soal keluarganya. Kenapa? Karena memang ini yang krusial, Pak. Gitu loh. Kalau misalkan teman-teman bahas ini tuh yang krusial. Kenapa? Jadi, istrinya ini, tahun ini tuh sudah masuk tahun ke-10 karirnya dia sebagai penyanyi. Dan kalau saya nggak salah baca itu sudah tahun ini sudah masuk tahun ke-15-nya dia sebagai pengisi suara. Kalau bahasa Jepangnya istilahnya seiyu ya. Nah, dia udah masuk ke tahun ke-15. Kalau saya nggak salah baca, mungkin lebih, cuman saya nggak tahu. Cuman kalau yang penyanyi itu udah 10 tahun. Karena memang lagi tur konser juga gitu loh, untuk beberapa bulan ke belakang ini. Dan ini gonjang-ganjing sudah dari bulan Januari akhir. Saya liatin tweetnya. Kalau misalkan teman-teman baca dulu aja, ini sebenarnya bahasa Jepang, tapi nanti teman-teman silahkan translate sendiri ya. Jadi saya cuma ngasih tahu sedikit aja gitu tentang si tweetnya ini. Kalau belum beres, di pause dulu aja, nanti lanjut lagi videonya. Nah, jadi si istrinya ini bilang gitu, kalau misalkan yang dia ambil keputusannya ini berat gitu sebenarnya. Jadi ketika ada gonjang-ganjing, apakah Okada akan ke WWE, apakah Okada akan ke AEW dan lain sebagainya, ketika Okada sudah mengumumkan dia akan cabut dari New Japan. Istrinya yang panik, Pak. Karena apa? Bakal mengecewakan fans-fansnya banyak gitu loh. Kalau Okada mah, kata saya juga, bakal tetap main gitu loh. Nah, disebutkan gitu, mudah-mudahan keputusannya jadi yang terbaik gitu, ketika diambil. Dan ternyata tadi pagi ada pengumuman. Pengumumannya kayak gini nih. Baca dulu lah teman-teman. Pause dulu aja kalau misalkan kelamaan. Nah, jadi intinya pengumumannya itu adalah dia akan pindah ke US di musim panas. Berarti kira-kira bulan Juli atau Agustus udah pindah tuh. Udah pindah ke US sama Okada. Jadi nggak ada ceritanya Okada bolak-balik Jepang Amerika lagi gitu. Buat mungkin setelah Forbidden Door ya, nggak ada tuh ceritanya Okada bolak-balik Jepang Amerika nggak ada. Jadi udah stay di Amerika. Dan yang mengejutkan adalah meskipun diumumkan itu istrinya nggak akan pensiun sebagai artis, tapi so far beliau memutuskan untuk kemungkinan nggak ngambil job sebagai artis sampai waktu yang nggak ditentukan. Ya jadi mungkin role-nya ke limit, jadi cuman role-role yang penting aja, peran-peran yang penting aja. Mungkin kalau misalkan yang nonton Love Live atau bagaimana, saya kurang tahu, tapi mudah-mudahan sih masih bisa ngisi gitu loh kalau misalkan ada jobnya. Itu sih karena cukup disayangkan gitu kalau misalkan teman-teman tahu gitu loh, karena karirnya udah cukup gede juga. Dan mungkin kalau yang main Genshin mungkin nggak lihat Kokomi lagi buat beberapa waktu ke depan ya, atau mungkin yang mudah-mudahan nggak sampai request lah gitu, jangan sampai request, kasihan. Bukan kasihan sih, lebih ke fans-fansnya, kasihan aja. Ya itu sih intinya gini. Jadi misalkan kalau kita lihat gitu ya, kalau perdebatannya cuma sekadar Okada mending ke AEW, mending ke WWE, nggak penting, Pak. Kenapa?
masih tetap nonton dia main. Itu intinya. Justru yang agak panik ini, kalau saya itu ya dari awal yang agak paniknya itu adalah kalau Okada ke WWE. Kenapa? Kalau Okada ke WWE, ini nih, saya khawatirnya semua rangkaian tour yang buat istrinya itu, yang buat konser nyanyinya itu mungkin di-cut langsung. Karena permintaan WWE. Karena nanti Okada pindah ke US, langsung pindah, langsung bawa keluarga, semua kemungkinan penampilan istrinya yang akan datang itu di-cut langsung. Saya khawatirin kayak gitu. Makanya ketika Okada mutusin buat ke AEW, buat saya sih ini nggak salah-salah amat. Saya nggak bilang tepat ya, tapi saya bilang ini nggak salah-salah amat gitu. Kenapa? Karena istrinya bisa nyelesain dulu. Nah, ini kontraknya, bukan kontrak sih, jadi kayak penampilan-penampilan yang akan datang itu sudah di-plan akan beres sebelum 30 Juni. Itu ada di pengumumannya. Ada di pengumumannya, nanti rollback lagi ke pas saya liatin tweet yang kedua, itu nanti teman-teman bisa baca di situ. Itu nanti di-plan sampai 30 Juni. Ya, berarti pas dengan Forbidden Door yang tahun ini. Which means gak akan ketemu lagi tuh buat ngerayain ulang tahun. Ya, tapi setelahnya full akan stay di US. Jadi pembahasannya sebenarnya intinya itu sih. Ngomongin soal kenapa Okada kata saya mending di AEW daripada di WWE. Gitu. Itu aja dulu buat hari ini videonya. Silakan like dan share jika bermanfaat. Kalau ada saran, ada ide, atau ada pengen komen-komen tentang videonya, langsung aja drop komen di bawah. Silakan subscribe untuk update-update berikutnya biar gak ketinggalan. Itu aja dulu video hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.